Matahari dianggap menjadi sesuatu yang sangat berhala. Sementara kita di Indonesia semua orang jadi Tuhan, Pak. God ini justru simbolnya tidak figur tapi kolom loh. Dibongkar lagi nih Mas. Oke, jumpa lagi di Surya Kala Nusantara dan kali ini kita akan membahas hal-hal mengenai kemataharian. Kenapa sih matahari menjadi simbol kemaharajaan di Nusantara dan sedikit hal-hal lainnya tentang kerajaan-kerajaannya yang ada di sini. Secara basic Sudut aja. Pandang kita kali ini siapa, Pak? Pak Slamet ya? Kita kali ini akan bawa buku yang cukup kontroversial, yaitu tulisannya Slamet Mulyana. Kenapa itu menjadi hal yang asik? Karena buku itu sempat dilarang loh. Tapi belakangan ini buku itu malah dicari-cari. Karena merasa ada benang merah yang cocok kayaknya sih dengan kejadian-kejadian yang ada di Nusantara. Okay. Salah satu yang menjadi alasan juga kita membahas mengenai kemataharian atau negeri matahari adalah banyaknya asumsi orang ketika matahari dianggap menjadi sesuatu yang sangat berhala. Matahari dianggap sebagai sesuatu, mereka masih banyak orang yang tidak bisa membedakan nilai filosofis, nilai figur, pemaknaan, esensi. Aku pikir itu menjadi menarik, tapi kita akan bahas dulu dari landasan sejarahnya. Karena saya setuju dengan yang dikatakan Mas Bertus ya. Banyak juga yang tidak bisa membedakan antara menyembah, menghormati, menghargai. Ini semua itu blended. Betul. Menarik. Kita mulai dari mana, Mbak? Kita mulai dari kenapa sih matahari menjadi penting banget ya buat kita. Salah satu, yang pertama adalah matahari itu sebagai manifestasi keberadaan yang maha agung. Manifestasi dari yang maha agung yang mewujud jauh lebih dulu dibanding dengan bumi. Jadi dia simbol perwujudan Tuhan lah ya, yang mewujud dalam sebuah benda itu lebih dulu ketimbang dengan bumi. Jadi bumi itu ya seniornya lah. Bukan, salah. Juniornya harusnya. Perwujudan, manifestasi. Jadi jangan berasumsi terbalik. Perhatikan kalimatnya, perwujudan dan manifestasi, oke? Lanjut, Mbak. Sehingga bumi menjadi bagian dari dampak keberadaan matahari. Tahu nggak maksudnya, Mas? Betul. Jadi dengan adanya matahari, bumi ini menjadi ada dan segala isinya itu pasti dipengaruhi oleh matahari. Karena tidak ada satupun objek, tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di bumi yang bisa tanpa matahari dia akan pernah bisa bertahan. Nggak hanya makhluk hidup loh, termasuk mineral. Apapun itu yang ada di butuh bumi matahari. Dipengaruhi oleh matahari. Ya bisa kebayang sih, Pak, kalau matahari itu mati 24 jam aja. Waduh, gimana nasib kita ya? Berarti kita harus beli solar non-stop. Itu mahal, di mana belinya, Mas? Itu kacau sih. Kita harus hidup AC terus, jadi nggak mungkin. Yang kedua ya adalah keberadaan matahari ini tidak bisa dijangkau siapapun. Betul. Ada yang bisa jangkau matahari nggak? Betul. Nggak ada kan? Jadi matahari ini jelas nggak bisa dijangkau, nggak bisa dijajah. Yang jelasnya nggak bisa dijajah. Nggak bisa didekati aja nggak bisa didekati, apalagi dipersekusi. Nggak bisa. Buat yang hobi persekusi, saya tantang deh untuk persekusi matahari. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan yang jelas dia tidak bisa dikelabui, Bang. Nggak mungkin kan? Apa sih yang dikelabui matahari? Tapi walaupun dia tidak terjangkau, tapi matahari, cahaya panas dan semuanya bisa menjangkau bumi. Disitulah sebenarnya matahari dianggap suci, Bang. Karena dia emang nggak bisa terjangkau, nggak bisa diapa-apain. Tapi dia punya akses untuk bisa menjangkau bumi, memberikan kehidupan pada bumi. Menarik sebenarnya nih, Mbak, karena aku lihat versi waktu itu aku pernah diskusi dengan Kang Hendra Hendarin. Kang Hendra Hendarin punya statement adalah Indonesia kenapa bisa menjadi sebuah negara besar yang menang dalam aspek sumber daya. Karena Indonesia sendiri pada secara posisi terletak di garis ekuator. Itu yang pertama. Yang kedua, terletak di Ring of Fire. Dalam artian atas dia punya sumber, bawah dia punya sumber. Matahari sendiri menjadi sumber daya. Dari bahasa udah jelas, sumber daya. Sumber dari segala macam daya. Sumber dari segala macam daya. Dan kita adalah tanah yang diberikan lebih. Nggak banyak di dunia, cuma beberapa negara yang terkena matahari langsung dan lebih daripada yang lain. Karena kita terletak di garis ekuator ya.
Katulistiwa. Katulistiwa. Di atas kita sudah punya matahari, di bawah kita masih punya ring of fire, magma dan segala macam. Ya kan? Pertanyaannya, kalau istilahnya Kang Hendra, di atas kompor, di bawah kompor. Kalau di atas kompor, di bawah kompor, dengan sumber daya yang begitu bagus, apapun yang ada di negeri ini jadi. Mau ngomong mineral, jadi. Matang sempurna. Matang sempurna, ya kan? Matang sempurna. Fresh from the oven. Makanya kita punya segala macam tuh menjadi sempurna. Makanya kadang-kadang tanah dan air kita pun menjadi sangat bagus, sangat sempurna, bagus untuk ditinggali, bagus untuk kita bisa hidup di sini dengan segala berkecukupan. Matahari adalah menjadi salah satu sumber daya yang berdampak paling besar terhadap negeri ini. Sehingga harusnya tanah ini punya daya yang cukup besar dong harusnya. Punya daya yang cukup besar, orang kita terkena daya. Secara teori ya. Ya, makanya di dalam satu teorinya Kang Hendra Hendarin adalah setelah sumber dayanya kita dapat, harusnya kita bisa sempurnakan lagi dengan budidaya. Baru ketika budi kita bagus, daya kita bagus, kita bisa menjadi manusia paripurna. Nah, budi ini nih yang menjadi permasalahan. Budi gitu kan, bukan budaya, budi. Ya. Budi adalah itu levelnya berbeda. Kita bahas lagi. Kita nggak bahas ya. Oke, yang ketiga adalah matahari itu milik semua makhluk hidup. Tidak memilih. Bukan cuman manusia saja yang ingin hidup, tapi binatang, tumbuhan pun punya hak untuk hidup. Betul. Dan matahari milik mereka semua juga. Enggak rasis, ya kan, Mbak? Semuanya rata, semuanya dikasih, semuanya dapat, semuanya adil. Sehingga matahari ini disepakati sebagai arah kebersamaan bagi seluruh manusia dan semuanya ya tentunya. Dan ini nggak hanya di tempat kita loh, ini rata, kompak, seluruh bangsa menggunakan matahari sebagai simbol kehidupan. Oleh karena itulah kenapa matahari menjadi, boleh dibilang matahari adalah simbol tertua. Simbol tertua. Ya. Simbol tertua dan disepakati lagi. Disepakati oleh seluruh bangsa. Oke, setuju Mas. Lalu matahari sebagai penguasa niskala. Oke. Di sini maksudnya niskala itu kan ketiadaan ya. Ya. Ketiadaan berarti ketidakberwujudan maksudnya. Ya, betul. Dan dalam konteks ini waktu merupakan keberadaan yang tidak mewujud. Ada tapi nggak ada wujudnya. Betul. Dia berjalan tapi nggak bisa diwujudkan, nggak bisa kita. Iya. Jadi disitulah matahari dianggap sebagai penguasa waktu atau penguasa wara. Bahkan dalam beberapa niskala itu kan dalam beberapa kepercayaan kali kita sebutnya ya, direpresentasikan melalui Mahakala, ya kan, Mahakali, ya kan, sebagai sebuah representasi dari kala itu waktu. Kala itu waktu. Maha adalah besar. Ya. Penguasa-penguasanya seperti itu. Sesuatu yang nggak bisa dikalahkan lah. Sudah pasti itu. Jadi make sense banget kalau leluhur kita pakai matahari itu sebagai gelar. Sebagai gelar. Gelar orang-orang kuat ya. Ya, undefeated pokoknya. Waktu akan terus berjalan dengan cara dan kondisi apapun. Nggak ada yang bisa kalahin waktu ya. Waktu akan tetap berjalan. Matahari akan tetap bersinar apapun yang terjadi. Oh iya. Ya. Lalu ada lagi Bang. Yang menarik itu matahari disebut sebagai cahaya sejati. Dan cahaya ini dalam bahasa Sanskerta itu sebenarnya artinya disebut dengan dewa. Banyak orang mungkin mengartikan dewa adalah perwujudan yang ya seperti pada umumnya orang boleh berpikir wah bentuknya seperti ini, seperti itu. No. Matahari dewa artinya literally adalah cahaya. Dan Sanskrit tuh, Mbak. Sanskerta. Okay. Dewa itu Sanskerta, bahasa Sanskerta. Jadi sebenarnya di sini kelihatan kan bahwa matahari atau dewa itu tidak merujuk pada figur, lebih merujuk semua pada filosofi. Jadi nggak yang dimaksud sebagai dewa matahari itu bukan figur sebetulnya. Makanya ini yang menjadi permasalahan sih sebenarnya kita, Mbak. Standarisasi figur, benar nggak? Iya, karena semua kalau dicari figurnya ya memang nggak semuanya harus difigurkan kan? Karena gini, aku ada sebuah, kita berpatoknya begini dulu. Kebenaran itu terkadang dibentuk dari standarisasi sosial. Iya. Contoh, ketika lu ketemu maling, lu pukulin bersama-sama, seolah-olah tindakan mukulin maling ini menjadi sebuah kebenaran, betul ya? Dan semua langsung ikut itu mukulin. Seolah-olah ini benar. Yang diikutin juga tindakan mukulin loh.
Iya kan? Seolah-olah ini benar. Standarisasinya menjadi seperti itu karena dilakukan secara bersama-sama. Iya. Ada ramai orang yang melakukannya. Betul. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika standarisasi itu yang dipakai adalah standarisasi satu orang, apalagi nggak melihat runtutan sejarahnya, ya kan? Nggak bisa dong standarisasinya dipakai seperti itu. Dewa itu harus begini, Tuhan itu harus begini. Ya nggak bisa. Kita kan punya versi masing-masing. Iya. Dan ternyata di sini yang banyak orang-orang bilang, oh matahari disembah dianggap Tuhan. Nah, faktanya matahari sendiri berdasarkan catatan leluhur tidak merujuk kepada figur, tapi merujuk kepada filosofi. Nilai filosofi matahari yang diambil kan? Sebagai dasar. Bukan matahari sebagai bentuk, sebagai wujud. Bukan sebagai figur. Nah, ketemu berarti kan ya? Sampai sini oke. Oke. Nah sekarang yang menarik ini Bang, apakah dewa ini sama dengan yang dianggap di terminologi asing, pokoknya bukan di tempat kita, dengan God? Oke. Apa menurut Bang Bertus nih? God sendiri tuh apa sih? Kalau God itu kan sebenarnya apa ya? Mungkin didefinisikan sebagai sang pencipta bagaimanapun figurnya. Cuma yang menjadi aneh adalah sang pencipta ini menjadi terstandarisasi. Dia harus bisa begini, dia harus bisa begini, dia harus bisa begini, dia harus bisa begini, dia harus bisa begini. Ada standar yang dibentuk sama negeri asing akan definisi dari God. Jadi dengan kata lain Tuhan ini malah didikte ya? Padahal yang saya tahu di dalam kepercayaan salah satunya yang saya tahu itu mungkin Hindu ataupun misalnya kepercayaan Budi zaman dahulu, God itu nggak kayak gitu. God itu levelnya jauh lebih tinggi daripada itu. Nggak bisa didefinisikan. Sama sekali tidak terjangkau. Berarti. Tidak terjangkau. Nggak levelnya manusia untuk mendefinisikan dia. Setuju. Terlalu agung, terlalu luhur untuk itu nggak bisa. Sementara kita di Indonesia semua orang jadi Tuhan. Semua orang pengen menilai, semua orang pengen menjustifikasi. Ya, kamu salah katanya. Padahal Tuhan sendiri belum tentu menyalahkan. Tapi kata dia kita sudah salah. Kurang lebih begitulah. Silakan dilanjut. Oke, kalau nih kita coba pecahkan kata God, ya berdasarkan catatan kuno. God itu berasal dari bahasa Hebrew yang terdiri dari 3 kata sebenarnya. G-nya itu adalah Gomer. O-nya adalah Oz, O-Z. D-nya itu Dabar. Jadi Gomer, Oz, Dabar disingkat menjadi God. Gomer sendiri mewakili waktu malam. Dan waktu malam selalu diidentikan dengan beauty. Makanya dengan munculnya bulan. Sering kan Bang rayu-rayu cewek, aduh kok cantiknya kayak bulan. Nah, malam hari dalam kata Gomer ini identik dengan beauty. Lalu Oz mewakili waktu siang yang identik dengan kekuatan. Iya, power. Lalu Dabar sendiri mewakili waktu pagi yang diidentikan dengan kebijaksanaan. Ketiga unsur ini dalam kepercayaan orang Hebrew, dalam bahasa Hebrew-nya sendiri memiliki arti keseluruhan kesadaran ilahi, dianggap kesadaran ilahi, ya. Dan terminologi ini pun ternyata sama-sama tidak mengacu pada figur. Tidak mengacu, jadi tetap ada 3 unsur yang bercombine menjadi satu, mengangkat sebuah nilai filosofis, betul kan? Iya, sebenarnya juga waktu-waktu juga kan, malam, siang sama pagi dianggap ini kecantikan, dianggap ini kekuatan, dan satunya adalah kebijaksanaan. 3 menjadi 1 Tritunggal dong, Mbak. Aduh, jangan dibuka. Gimana sih? Oke, lanjut Mbak. Oke, menarik kan? Ya, oke. Nah, sebenarnya sama-sama mengacu kepada matahari juga dong, karena 3 waktu ini. Akhirnya mereka sama-sama memiliki filosofi yang arahnya sama. Jadi kalau saya pernah dengar nih kontroversinya, wah ini God, ini dewa ini. Nah itu artinya sama-sama cahaya, satunya juga mengacu pada cahaya malam, cahaya pagi. Ya, yang menjadi unik tuh kadang-kadang kan, wah God itu levelnya di atas dewa gitu, ada yang bilang. Enggak, dewa lebih tinggi lagi daripada God. Kita bingung ya. Ini sama kayak semut ngomongin planet Mars, Mas. Ya. Ajaib kan? Ngebahas mana duluan telur sama ayam gitu. Iya bener. Oke, lanjut Pak. Lanjutnya yang lucu, tiga kata ini, God ini justru simbolnya tidak figur tapi kolom loh, pilar loh, Saka ya. Pilar, 3 pilar. Jadi jelas kenapa penanggalan kita dulu Saka ya. Dibongkar lagi nih Mas.
Jadi jelaskan basic dasarnya kenapa sih di Nusantara ini bahkan di seluruh dunia menggunakan matahari sebagai simbol paling kuat dan paling bijaksana, karena alasan-alasan filosofis tersebut sebut yang kita sebut tadi di atas. Ya, undefeated juga kan, tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan dan tidak terjangkau. Ya, pastinya tidak terjangkau, tapi bisa menjangkau ke bawah. yang ke bawah. Ya. Itu fase pertama. Sekarang kita ngomongin Nusantara nih. Okay. Semua raja di sini pasti pakai gelar kemataharian. Betul. Apalagi King of King. Mas. Maharaja Diraja. Maharaja Diraja. Ada loh istilah itu zaman dulu. Ya. Kalau sekarang mungkin dan itu jelas kok tertulis di dalam prasasti, itu nggak bisa dibantah. Jadi rajanya para raja. Lu bayang nggak sih Mas? Jadi iya. Raja sendiri sudah tinggi. Sudah tinggi. Ada lagi. Rajanya yang lebih tinggi. Kalau raja kekuasaannya sudah besar, maharaja gimana lagi ya? Wah, ya itu mungkin diidentikan dengan matahari lah ya. Oke. Kita bicara tentang raja. Raja itu seorang pemimpin yang memiliki intelektual tinggi, diharapkan dapat membawa sebuah negeri pada kemakmuran, kedaulatan, keadilan untuk mencapai kehidupan yang paripurna terhadap masyarakatnya. Ya. Tapi untuk mencapai itu bukan barang gampang, Mas. Nggak seperti sekarang lah, nggak seperti sekarang caranya memilih itu cuma pakai gambar dan kita ngomong terus dicoblos selesai. Sekarang kan caranya kayak gitu. Dulu nggak, mereka ini harus mengikuti pendidikan loh. Jadi dan nggak bisa sembarang yang bisa mengikuti raja di raja ini ya para raja. Bibit bebet bobot. Oh iya harus. Itu menjadi hal kriteria yang sangat penting. Harus berasal dari trah keluarga yang bagus, harus memiliki warisan warisan darah raja lah kita anggap, DNA-nya para raja. Nah, sebenarnya mungkin kuncinya adalah memiliki DNA yang layak, Mas. Karena layak itu nggak hanya bagus. Ya, layak itu nggak hanya bagus. Layak itu juga harus tepat. Tepat, ya. Nah, dulu kita punya nih, Mas, tempat untuk pendidikan para raja. Yang dinamakan Mandala Kedewa Guruan. Pernah dengar nggak? Aku belum pernah dengar. Tempat itu di Jawa Tengah yang sekarang masih dikenal dengan nama Candi Sukuh. Candi Sukuh. Ingat nggak sih Mas yang Candi Sukuh? Mungkin kalau di browsing ada tuh simbolnya yang Lingga sama Yoni, Purusa dengan dua simbol genital perempuan itu. Banyak orang mengartikan, wah gila ini candinya porno banget. Aku bingung, mana ada candi porno. Jadi di Candi Sukuh ini banyak loh orang mengartikan candi ini candi porno karena adanya simbol lingga dengan yoni dan bentuknya mungkin nggak dalam bentuk linggam tapi bentuk purusa malahan. Kalau buat aku secara personal nih Mbak ya, itu tuh kan sebenarnya permasalahan intelektualitas kita. Nggak bisa kita menyamakan intelektualitas kita saat ini dengan para nenek moyang kita zaman dahulu. Mereka levelnya udah berbeda, candi aja dia bangun. Jadi sebenarnya agak berat dong Bang ngangkat intelektualitas masyarakat kita sekarang, setidaknya mendekati itu aja. Wah, sekarang pertanyaan kayak gini Mbak, dulu ketika itu semua dibangun, kita nggak ngebahas masalah porno dan tidak porno. Karena itu masalah intelektualitas pribadi kita, ngerti kan? Kemampuan kita yang ada di sana. Nah sekarang orang lihat betis aja diributin, ya itu Mbak, lama-lama jempol kaki kita pun kelihatan itu dipermasalahkan sama orang. Dianggap sesuatu yang porno, makanya buat saya secara personal itu adalah intelektualitas, tapi kan itu adalah warisan dari nenek moyang kita ya. Level intelektualitasnya berbeda gitu. Apapun yang mereka wariskan sama kita sudah pasti yang terbaik. Mana ada nenek ngasih yang jelek buat cucunya sih. Generasi kita sedih banget ya. Kalau masalah itu aku pikir ya memang kita harus belajar. Soekarno juga pernah bilang kan, orang yang pernah menghargai, belajar sejarah, menghargai jasa para pahlawan ya orang yang besar. Beda banget sama kita. Lain ya. Ya, beda banget sama kita yang selalu pengen menghancurkan apa yang menjadi masa lalu kita. Padahal di Candi Sukuh itu, simbol itu sebetulnya ada simbol untuk mencetak manusia terpilih dari suku. Bebet, digodok, istilahnya, ditempa lah untuk menjadi Maharaja Diraja. Itu simbol menciptakan manusia berkualitas, paripurna, sehingga dia menjadi raja-raja. Makanya ada simbol maskulinitas dan feminim. Nah itu. Tapi yang tadi balik lagi, simbol itu malah dibilang simbol pornografi. Ya makanya. Aduh, betul. Gimana ya? Ya, tapi begitulah keadaannya ya. Ya. Candi Sukuh ini dulu adalah tempat para resi atau disebut dengan Karsian, Mas. Oke. Nah, para resi ini tugasnya
mengajar tapi dia juga belajar. Iya, dia sendiri juga belajar bersama para ya seniornya lah ya pastinya ya. Ada 2 bentuk karsian. Yang satu berbentuk patapan, yang kedua berbentuk mandala kedewa guruan. Nah, mandala kedewa guruan ini yang tadi aku ceritakan di Candi Sukuh. Ya, ibarat kampus nih Mas. Di sana tuh banyak jurusan. Antara lain ya belajar agama, ajaran-ajaran di tempat kita ya. Lalu ada juga tentang kepandaian. Kepandaian ini yang masih saya cari juga nih Mas, kepandaian tentang apa sih detailnya. Tapi di sana saya melihat relief tentang seperti besi, mungkin pandai besi atau ya. Seperti itu ya. Kalau menurut aku tuh yang menjadi wajar dan bagus sih Mbak, dan wajar dan cukup menakjubkan karena terlepas dari kemataharian yang tadi, kita punya sumber daya mineral yang bagus, otomatis kualitas besi kita juga bagus. Kayaknya ini nyambung ya, karena di tempat kita memang sumber daya itu banyak. Ya. Yang kedua, anggaplah dulu Candi Sukuh ini kan posisi di tanah Jawa, betul kan? Ya. Di tanah Jawa kita anggap ya salah satu besi yang paling gampang kita lihat adalah mungkin di keris misalnya kayak gitu, atau mungkin misalnya di alat-alat musik kita dan segala macam ya kan. Aku pikir itu sudah apa ya, sisa kebudayaan kita, bukti peradaban kita zaman dulu kalau kita adalah bangsa yang mampu untuk mengolah besi dengan baik dan details. Berarti itu teknologi kita canggih dong. Kita. Dan itu kan Candi Sukuh abad berapa? Udah berapa abad yang lalu? Di saat orang lain masih ribut dan perang. Iya, kayaknya sih ada kemiripan nih Candi Sukuh ini dengan bentuk-bentuk candi di luar negeri kan. Namanya juga Candi Matahari kan, itu memang tahunnya kalau dilihat emang udah jauh berbeda dulu banget ya. Udah jauh lebih dulu. Nah, yang menarik Mas, ternyata di Candi Sukuh ini para raja ini kayaknya mungkin raja-raja yang sudah pensiun mungkin belajar lagi bagaimana tentang mengolah tubuh, mengolah vibrasi tubuh menjadi lebih tinggi bahasanya, lebih apa ya, sehingga pada saat vibrasi tubuh ini menjadi lebih tinggi, materi ini tidak terlihat, tidak nampak, makanya banyak disebut dengan moksa. Kan? Ya. Itu di situ dulu dipelajarin. Levelnya sudah sampai moksa ya. Levelnya sampai moksa, makanya Mas, konon kabarnya ya, Prabu Brawijaya Majapahit di akhir perjalanannya memutuskan untuk moksa di Gunung Lawu. Jadi ada kemungkinan beliau mengunjungi atau menuju ke mandala kedewa guruan Candi Sukuh. Ini menarik sih. Karena ya memang di situ tempat belajarnya, tempat mengupgrade diri. Karena juga kan seperti Maharaja Diraja Aditya Warman yang dari Sriwijaya Pagaruyung, juga terakhir kan dia mendedikasikan hidupnya untuk menggajari, untuk menjadi seorang guru besar, untuk melahirkan raja-raja baru yang menguasai Asia Tenggara. Tuh. Apa itu yang disebut dengan Parasurama juga ya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Nah, raja-raja yang di bawah inilah nanti yang menjadi penerus-penerus, karena pola pikir dia, keturunannya, terahnya, kebijaksanaan dia kan memang harus diturunkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dan Prabu Brawijaya ini banyak loh catatannya yang menuliskan bahwa petilasannya ada di Pringgondani, dan itu sekarang ini lebih cenderung disebut Tawangmangu. Oh, itu daerah tinggi Mas. Mungkin suatu hari Mas Bertus harus mengunjungi. Daerah tinggi itu menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita bahas sebenarnya Mbak. Karena sepertinya peradaban-peradaban itu banyak lahir di sana dan segala macam. Tempat-tempat yang tinggi ya? Ya, tempat-tempat yang tinggi. Seperti gunung. Ya memang itu juga Gunung Lawu. Ya. Itu menarik sih. Itu menarik banget. Karena salah satu seperti di Sumatera Barat ada daerah namanya itu Cirangkang Tinggi. Sumatera Barat. Dulu katanya dia itu tinggi banget, daerahnya tinggi banget. Namanya Jarang Hyang Tinggi. Kata Hyang ini kan hadir lagi. Iya. Parahyangan. Termasuk kata Mandailing dari Mandala Hyang ya. Iya. Gitu kan? Ya. Makanya aku bilang karena ya memang harus banyak kita pelajari literasi itu, tapi ini cukup menarik untuk menjadi pembahasan kita hari ini. Silahkan berasumsi
silahkan berpendapat. Nanti di situ bisa kita lihat ya simbol-simbol matahari dari zaman sebelum Masehi, ya, dari zaman Sumeria sampai ke zaman sekarang. Dan simbol kemataharian yang dipakai kerajaan, ya boleh bilang kerajaan terakhir ya Mas ya. Simbol kemataharian yang dimiliki oleh kerajaan kita yang terakhir mungkin lebih dikenal dengan kerajaan Majapahit ya Mas. Yang terakhir ya. Ya, kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar yang pernah dimiliki oleh Nusantara atau Indonesia ya sekarang di abad ke-13. Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Nah, nanti bisa dilihat simbolnya ditampilkan. Kalau yang untuk ini, yang untuk simbol matahari ini, di Prasasti Kuburajo di Aditya Warman di Sumatera Barat juga kata matahari itu banyak berkali-kali kok dijelaskan di sana dengan sangat baik. Nggak bisa kita pungkiri, ditulis di sana kok Maharaja Aditya Warman adalah seorang penganut Siwa Budi Tantra Bhairawa, terus adalah seorang pemuja matahari, titisan Dewa Indra dan segala macam, itu semua dijelaskan dengan sangat detail dan itu prasasti bisa kita cek tertulis jelas, nggak bisa dibantah, terpahat. Nggak bisa dibantah, udah mau dites karbon juga itu barangnya ada di sana. Jadi nggak usah dibantah lagi kita seperti apa zaman dulu. Iya ya, sebenarnya memang kita sebetulnya memang sudah bawa bukti itu sudah ada di sini ya. Cuma kan kita pakar cocokologi, Mbak. Tapi cocokologi itu sebenarnya merupakan gimana ya? Kalau dilihat negatif mungkin orang-orang hanya dicocokkan tapi berdasarkan dalil ini. Nah, kalau cocokologi di tempat nenek moyang kita yang sebagai local wisdom ini nggak gampang Mas. Ada konsep, ada filosofi, ada caranya. Karena ya itu yang kita sebut sabta panta tanda itu. Itu 7 itu kalau tidak cocok gugur sudah. Wah, Candi Borobudur aja katanya ada peninggalan. Tahu kan tuh Mbak, ajaib itu. Ajaib. Sungguh ajaib itu sih. Sungguh ajaib kan. Nah, nih sebenarnya ngomongin tentang kerajaan terakhir nih Mas. Sayang juga nih sebenarnya kita ya gimana sih? Ya, oke. Sedih ya. Kok kita sampai kehilangan kebanggaan ya. Tapi ini yang menarik Mas, si Bapak Slamet Mulyana ini yang kontroversi nih, bukunya dari sini mungkin bisa dibaca ya. Ini kita rangkumkan dari catatan beliau, dari catatan Slamet Mulyana ini. Akhir dari kerajaan Majapahit itu dimulai dari datangnya para utusan Kubilai Khan. Utusan tersebut antara lain yang disebut para Suhu, Nan, dan beberapa lain lagi. Suhu Nan itu kalau di bahasa kita artinya adalah Suhu itu guru, Nan itu selatan. Jadi diartikan suhu dari selatan. Nah, suhu ini kadang-kadang juga dilafalkan dengan Saihu. Saihu. Atau malah gini Mas, ternyata di belahan Nusantara yang lain, kita belahan Nusantara besar ya. Di belahan Nusantara yang lain, Saihu ini ada Mas di barat di India. Istilah guru ini disebut dengan Sai, tapi tulisannya Sai, tapi bacanya pun Sai atau Sei. Makanya ada Sai Baba, Sai Sata, Sai apa? Sirdi. Itu. Ya. Mereka menjadi banyak Sai itu di menjadi sini, banyak ya. Ya, itu Sai. Tulisannya ya. Itu guru artinya. Nah, kembali ke para utusan dari Kubilai Khan ini. Nah, di sini mereka itu kayak membentuk persaudaraan gitu loh, Mas. Mereka itu kayak ya dalam bahasanya kayak brotherhood. Nah, itu yang dalam bahasa Sanskerta juga mungkin di daerah-daerah sana dikenal dengan nama Sangha, bukan Sangha ya. Sangha. Ada kan Buddha dan Mas Sangha. Nah, Sangha inilah persaudaraan itu. Perkumpulan itu. Nama perkumpulannya ya. Iya. Jadi para wakil Kubilai Khan ini yang dibilang ya inilah walinya. Ini wali lah gitu. Ya wali, wakil ya. Wakil ya. Ini mereka juga ada di dalam Sangha. Dalam persaudaraan yang sama. Nah, itulah. Nah, menurut Slamet Mulyana, para suhu-suhu ini namanya dicatat oleh si Bapak Slamet Mulyana menuliskan ini. Antara lain ada yang namanya, ini saya baca ya karena ya namanya kan susah, bukan lidah saya. Namanya adalah Bong Swi Ho, lalu ada Bong Tak Heng, ada Bong Tak An, ada Gan Eng Chu, lalu ada Gan Si Chang,
ada Jateksu atau biasanya juga disebut Jatiksu ya tulisannya. Ada lagi Tang Tan Eng Huat. Lalu Toh Abo, ada Tan Jin Bun, lalu ada Ma Cheng Ho, ada Apo. Nah, nama-nama ini yang mungkin bisa ditemukan di sini, silahkan kalian baca kalau pengen jelas. Nah, kira-kira itulah Mas runutan cerita yang konon kabarnya itu menjadi akhir dari Hindu Buddha di sini. Oke, kira-kira itulah Mas yang bisa dibahas di sini sekarang tentang bagaimana akhir dari sebuah emporium besar yang dulu pernah ada menguasai Asia, diakhiri oleh nama-nama itu sebagai penutup ya. Gokil. Sedih lah pokoknya lah ceritanya. Menarik buat kalian untuk bisa membaca, mencari tahu buku dari Profesor Dr. Slamet Mulyana. Profesor Dr. Slamet Mulyana. Jadi jangan percaya apa yang kita bahas di sini. Ya. Baca sendiri. Ya, betul. Browsing. Ya, cari tahu lebih dalam mengenai ini, compare datanya. Kalian bisa melakukan itu. Jadi smart netizen, jangan cuma berani berkomentar tanpa landasan. Dan jangan takut untuk nggak bisa ketemu ini. Ini sudah bukan rahasia umum rasanya. Nah, di semua marketplace di Indonesia salah, bukan rahasia. Ini sudah bukan rahasia dan menjadi rahasia umum. Itu di marketplace juga banyak kok, bukunya bisa dibeli. Aku pikir itu pembahasan kita hari ini, Mbak Ning. Oke, mungkin next time kita bisa membahas yang lebih asik. Mungkin gimana ya kalau kira-kira kita bahas masing-masing dari para utusan ini? Iya, kayaknya seru. Seru ya? Seru, tapi nanti dulu ya, kita akan cari informasi yang lebih. Kalau kalian pengen kami bahas sesuatu atau apapun itu, mungkin ada keterkaitan per konten, kalian bisa tinggalkan komen, kalian bisa DM dan segala macam. Feel free untuk melakukan itu. Aku pikir itu aja untuk hari ini sesi ya, kita. Untuk sekarang. Yang kemarin, bagi yang udah DM, terima kasih banyak untuk saran-sarannya. Maka ini kita kenapa membahas ini itu juga karena dari permintaan netizen yang terhormat. Sekian, terima kasih. Dah.